Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alicia Bella Putri Larasati dari FKG UPDMB dengan NIM 2018-11079 dari kelas D, Skillab IPM, kelompok 1. Pemeriksaan penunjang merupakan bagian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter gigi untuk mendiagnosis penyakit tertentu. Pemeriksaan penunjang dilakukan berdasarkan hasil dari anamnesis dan pemeriksaan klinis. Salah satu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada bidang ilmu penyakit mulut berupa sitologi eksfoliasi. Nah, pemeriksaan penunjang sitologi eksfoliasi ini dapat digunakan untuk deteksi dini, lesi prekanker, dan adanya penyakit infeksi. Indikasi dari pemeriksaan penunjang ini yaitu pada lesi yang tidak dapat diidentifikasi tanpa melakukan biopsi skalpel. Nah, sitologi eksfoliasi ini merupakan jenis pemeriksaan yang berdasarkan pada epitel. Sel-sel yang terlepas dari epitel superficial di mukosa mulut dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan teknik apusan atau smear. Nah, pada video kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan penunjang sitologi eksfoliasi dengan teknik apusan atau smear, atau biasa disebut smear sitologi pada mukosa palatum molar. Sebelum melakukan pemeriksaan penunjang smear sitologi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengambilan spesimen sebisa mungkin dilakukan sebelum pasien diberikan obat. Atau apabila pasien sudah terlanjur diberikan obat, pengambilan spesimen dapat dilakukan 2 minggu setelah obat yang diberikan kepada pasien habis dikonsumsi. Yang kedua, pada pengambilan spesimen ini, pasien diinstruksikan untuk berhenti makan, minum, dan merokok 1 jam sebelumnya. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan penunjang smear sitologi. Yang pertama ada APD berupa sarung tangan dan masker untuk melindungi operator. Lalu ada alat standar berupa kaca mulut dan pinset. Kaca mulut untuk meretraksi buka pasien dan pinset untuk menjepit kasa steril saat pembersihan mukosa pasien. Lalu ada alat pengambilan spesimen berupa spatula kayu. Ada kasa steril untuk mengeringkan mukosa mulut tempat lesi yang akan diambil spesimennya. Lalu ada glass slide untuk meletakkan hasil pengambilan spesimen. Selanjutnya ada botol 100 ml berisi alkohol 95% untuk fiksasi hasil pengambilan spesimen. Selanjutnya ada alat tulis dan label untuk menandai glass slide. Yang terakhir ada surat rujukan kepada lab patologi anatomi dan juga amplop. Hal pertama yang harus dilakukan operator sebelum melakukan pemeriksaan penunjang smear sitologi adalah menggunakan APD sebagai alat proteksi diri, yaitu berupa sarung tangan dan juga masker. Setelah OP menggunakan alat pelindung diri, selanjutnya melakukan persiapan pasien. Yang pertama, pasien diinstruksikan untuk duduk di dental unit, lalu OP menghidupkan lampu dental unit. Setelah itu, pada pasien yang menggunakan gigi tiruan, diinstruksikan untuk melepas gigi tiruannya terlebih dahulu. Lalu pasien diinstruksikan untuk berkumur untuk menghilangkan sisa-sisa makanan ataupun debris di dalam rongga mulutnya. Setelah pasien berkumur, gunakan kaca mulut untuk meretraksi bukal pasien dan keringkan area lesi menggunakan kasa steril. Setelah bagian lesi dikeringkan menggunakan kasa steril, selanjutnya kita mengambil spesimen dengan gerakan satu arah sebanyak 5-10 kali usapan menggunakan spatula kayu di mukosa palatum molar pasien. Setelah hasil spesimen didapatkan di spatula kayu, selanjutnya kita transferkan ke glass slide dengan 1 kali penekanan dan 1 arah agar sel yang telah diambil menyebar rata di glass slide. Setelah itu kita fiksasi spesimen ke dalam alkohol 95% selama 30 menit. Sambil menunggu hasil fiksasi, tuliskan data diri pasien pada kertas label. Yang pertama, nama pasien. Selanjutnya, usia, jenis kelamin, tanggal pengambilan, dan lokasi mukosa yang diambil. Setelah 30 menit, glass slide diambil, lalu dikeringkan dengan udara
Setelah itu, gelas slide kita beri label. Nah, gelas slide yang mengandung spesimen pasien dan telah difiksasi dalam alkohol 95% siap dikirim ke lab patologi anatomi bersama dengan surat rujukan. Itulah tadi bagaimana cara melakukan pemeriksaan penunjang smear sitologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.